waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 10 Juli 2025. Sari berita, stok beras Bulog ND cukup hingga 3 bulan. BPBD Lembata aktifkan komando siaga erupsi Lewotolok. Bersama saya Rizwan Sumbi, inilah berita selengkapnya. Perum Bulog Cabang ND memastikan stok beras di gudang saat ini dalam kondisi sangat aman. Jumlah cadangan yang tersedia dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama beberapa bulan ke depan. Laporan Suimam. Kepala Bulog Cabang ND Arlan M. Tiheo menyebutkan total stok beras saat ini mencapai 1.200 ton per awal Juli 2025. Jumlah tersebut diyakini mencukupi untuk konsumsi masyarakat hingga 2-3 bulan mendatang. Menurutnya, ketersediaan beras ini merupakan hasil kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk petani lokal dan pemasok dari luar daerah. Ia juga memastikan kualitas beras yang tersedia tetap dijaga sesuai standar nasional. Kita sekarang kalau termasuk dengan pengadaan yang kemarin itu kita ada 1.200 ton. Jadi kita stok di gudang ada ready, tersedia itu 2-3 bulan ke depan. Lanjut Arlan, Bulog ND juga bersiap menghadapi potensi lonjakan permintaan akibat kondisi cuaca atau perayaan tertentu di wilayah Flores. Langkah antisipatif terus dilakukan dengan menjaga kelancaran pasokan dari mitra pengadaan. Arlan menambahkan, masyarakat diimbau untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan beras selama beberapa bulan ke depan. Bulog komit menjamin suplai beras tetap stabil dan harga terjangkau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata telah mengaktifkan rantai komando siaga darurat hingga ke level rukun tetangga di 21 desa terdampak erupsi Ile Lewotolok. Laporan Lady Badin. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lembata mulai mengaktifkan rantai komando siaga darurat hingga ke level rukun tetangga atau RT di 21 desa terdampak erupsi Ile Lewotolok. Pengaktifan rantai komando tersebut dilakukan untuk menghadapi peningkatan aktivitas dari Gunung Ile Lewotolok yang kini berstatus level 3 siaga. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata Andris Koban mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada perintah evakuasi massal, namun sebuah sistem siaga telah disiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk jika aktivitas vulkanik terus meningkat. Kita lagi berada di siaga darurat, jadi kita mengaktifkan rantai komando siaga darurat sampai ke level RT. Dari desa-desa itu siaga darurat dengan piket dari pagi sampai malam sampai ke level RT. Dan kita baru mengaktifkan Pusdal Ops BPBD untuk siaga darurat. Nanti kalau dia ada perintah evakuasi baru kita aktifkan posko utama. Andris mengungkapkan 4 posko wilayah yang disiagakan berada di Kecamatan Ile Ape Timur, Nubatukan, dan Lebatukan. Setiap posko diperkuat dengan 20 seksi penanganan, mulai dari logistik, air bersih, dapur umum, kesehatan, penanganan ibu hamil dan lansia, hingga pengelolaan data dan informasi. BPBD Lembata juga telah menyiapkan 20 titik pengungsian yang didukung dengan skema Sister Village, yaitu kerjasama antar desa untuk membantu penampungan dan layanan dasar bagi warga terdampak. Andris menambahkan bahwa seluruh perangkat desa dan relawan telah dilatih dan diberi pemahaman soal prosedur siaga darurat. Kita sudah siap untuk Satuan Komando Penanggulangan Darurat Bencana, itu posko utama, 3 pos pendukung yaitu Bandara, Pelabuhan Doleba, dan Pelabuhan Feri. 4 pos wilayah itu Kecamatan Ile Ape Timur, Lebatukan, dan Nubatukan. Dan 20 seksi untuk penanganan terhadap erupsi, baik itu air bersih, pengungsian, dapur umum, komunikasi, transportasi, penanganan lansia. Kemudian persiapan ada 20 titik pengungsian
Ya. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, mengikuti arahan resmi dan tidak mudah terpancing akan informasi hoax yang beredar di media sosial. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Ilai Lewotolok melalui laporan harian PVMBG dan juga pos pengamatan gunung api. RRI ND Lady Badin melaporkan. Upaya pemerintah Kabupaten Nagekio dalam rangka menekan angka stunting terus menunjukkan hasil positif. Di Desa Rigi, Kecamatan Buawai, angka kasus stunting tercatat mengalami penurunan. Selengkapnya, Feriso melaporkan. Upaya pemerintah Kabupaten Nagekio dalam menekan angka stunting terus menunjukkan hasil positif. Di Desa Rigi, Kecamatan Buawai, angka kasus stunting tercatat mengalami penurunan dari 7 kasus menjadi 5 kasus. Meskipun angka penurunan ini masih tergolong kecil, tren positif tersebut menjadi sinyal baik bagi peningkatan kualitas kesehatan anak di wilayah tersebut. Tenaga Kesehatan Desa Rigi Frederikus Renga mengatakan penurunan ini tidak lepas dari peran aktif tenaga kesehatan yang rutin melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan kesehatan, pemberian makanan tambahan, serta pemantauan tumbuh kembang anak melalui kegiatan posyandu. Pendekatan langsung kepada masyarakat dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya gizi dan perawatan anak. Untuk perkembangan stunting di Desa Rigi ini itu 2024 itu sempat meningkat sampai dengan 7 orang. Tetapi setelah kami melakukan kegiatan seperti memberikan penyuluhan kesehatan tentang ini bayi balita, terus ini pemberian makan untuk bayi balita stunting setiap bulan itu dengan ini pemantauan tumbuh kembang seperti posyandu tiap bulan ini untuk bayi balita, akhirnya ada penurunan. 2025 itu sebanyak 5 orang. Meski demikian, tantangan masih terus dihadapi. Rendahnya sumber daya manusia dan tingkat literasi gizi di kalangan masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pencegahan stunting. Banyak keluarga belum memahami pentingnya pemberian nutrisi seimbang bagi pertumbuhan optimal anak-anak mereka. Pemerintah desa bersama tenaga kesehatan terus membangun kolaborasi untuk menanggulangi stunting secara berkelanjutan. Dukungan dari tokoh masyarakat dan keluarga diharapkan semakin memperkuat gerakan bersama ini demi mencapai target 0 kasus stunting di masa mendatang. Kolaborasi ini mencerminkan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam mengatasi permasalahan gizi kronis. Dengan tren penurunan yang mulai terlihat, Desa Rigi menjadi salah satu contoh bahwa perubahan bisa terjadi dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. RRI ND Feriso melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Komunitas Islam Kementerian Agama Kabupaten ND menggelar peringatan 1 Muharram dengan kegiatan Lebaran Yatim dan Difabel. Laporan Rahma Suci. Sedikitnya 42 anak yatim dan penyandang disabilitas dari berbagai wilayah di Kabupaten ND menerima santunan berupa beras dan bingkisan yang dibagikan oleh komunitas Muslim Kementerian Agama Kabupaten ND dalam acara amal yang bertajuk Lebaran Yatim dan Difabel memperingati Tahun Baru Muharram 1947 Hijriah pada Rabu 9 Juli 2025. Dalam acara ini, Kementerian Agama Kabupaten ND menggandeng Badan Takmir Masjid An-Nur sebagai tempat pelaksana kegiatan. Pihak masjid mengaku senang dengan aksi positif ini dan menyambut baik pelaksanaannya. Bapak Imam dan Majelis Taklim serta Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Kami berterima kasih kepada Allah karena dari komunitas kantor Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan penyerahan sembako Lebaran istilahnya mereka, dan kami hanya ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraannya. Dan pada saat itu kami dikonfirmasi oleh Pak Ali, kami dari Badan Takmir dan Bapak Imam siap menyediakan pelaksanaan ini. Acara ini menjadi wujud nyata bahwa kebahagiaan bisa dirasakan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya ekowisata di kawasan Taman Nasional Komodo. Laporan Epi Wahab.
Nah, yang perlu dipertimbangkan secara serius adalah ini bukan mass tourism. Ya, ini bukan turisme yang bersifat masif, bukan seperti Bali, let's say begitu ya. Tapi ini adalah eco-tourism. Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas yang kian ramai dikunjungi karena keindahan wisata baharinya dan adanya hewan purbakala komodo yang juga menjadi ikon menarik di kawasan Taman Nasional Komodo atau TNK. Tentu ini menjadi perhatian khusus pemerintah agar konservasi dan pariwisata bisa berjalan bersamaan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam kunjungannya ke Labuan Bajo mengatakan antara konservasi dan pariwisata di Labuan Bajo ini harus menjadi perhatian, mengingat pariwisata Labuan Bajo bersifat masif atau ekowisata. Nah, yang perlu dipertimbangkan secara serius adalah ini bukan mass tourism. Ya, ini bukan turisme yang bersifat masif, bukan seperti Bali, let's say begitu ya. Tapi ini adalah eco-tourism atau turisme yang berbasis konservasi. Jadi masa depan pariwisata ekowisata ini sangat tergantung sejauh mana kita bisa juga mengendalikan, mengontrol jumlah orang yang masuk ke kawasan tersebut. Lebih lanjut, ia menyampaikan salah satu yang saat ini menjadi atensi pihaknya terkait penerapan jumlah kuota bagi para pengunjung di kawasan TNK. Menurutnya sebagai kawasan konservasi tentu ini menjadi hal penting agar dapat menjamin keberlangsungan masa depan kawasan ini. Tadi saya sudah berbicara juga dengan Bapak Bupati ya, penerapan kuota yang ketat itu harus kita lakukan. Tapi saya sedang pertimbangkan dengan Bapak Kepala Balai ya, berapa daya tampung dan daya dukungnya yang secara objektif bisa kita lakukan. Jadi ingin menegaskan bahwa ini belum diputuskan ya, bahwa kita tidak menghalang-halangi orang untuk mengunjungi Komodo. Kita akan atur ya berapa orang yang memang boleh setiap harinya mengunjungi Taman Nasional Komodo berdasarkan riset ya, berdasarkan kajian ya, yang itu ada analisa tentang daya tampung dan daya dukung. Dia menegaskan bahwa kebijakan terkait ini nantinya tentu akan melalui riset dan analisa, dan kebijakan ini bukan berarti menghalangi orang untuk melihat komodo, tetapi justru untuk melindungi komodo dan habitatnya agar sinkron dengan interaksi manusia. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir, Kepolisian Resort ND kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui penanaman jagung. Kegiatan berlangsung di Desa Nanganesa, Kecamatan Endona, Rabu 9 Juli 2025 di atas lahan seluas 7.500 meter persegi. Laporan Rovinus Pula. Penanaman jagung merupakan bagian dari program nasional bertajuk Penanaman Jagung Serentak Kuartal 3 yang dicanangkan Polri bersama Kementerian Pertanian. Kegiatan ini juga mencakup penanaman di lahan perhutanan sosial sebagai bentuk sinergi dengan Kementerian Kehutanan. Kapolres ND AKBP Igede Ngurajoni menjelaskan bahwa penanaman bagian dari realisasi target 10 hektar lahan jagung di Kabupaten ND. Dari total tersebut, 2 hektar berada di kawasan perhutanan sosial dan sisanya 8 hektar merupakan lahan milik warga. Menurutnya, penanaman ini bukan sekadar instruksi dari pusat, tetapi langkah nyata Polres ND dalam pemberdayaan petani lokal. Ia berharap panen jagung nanti dapat memperkuat ekonomi kelompok tani sekaligus menambah stok pangan daerah. Pada pendukung dari proses penanaman jagung ini, misalnya kebutuhan pupuk dan lain-lain sebagainya, seandainya ada kendala, kami juga mengharapkan agar para petani, kelompok tani, silakan menyampaikan ke Dinas Pertanian boleh, ke kami juga boleh, sehingga kelompok tani yang akan melakukan penanaman tidak terkendala khususnya masalah pupuk. Polres ND juga memastikan kesiapan dukungan teknis seperti pupuk dan sarana lainnya bagi petani yang terlibat. Bila terjadi kendala, petani diminta berkoordinasi dengan Dinas Pertanian atau langsung ke Polres ND. Kapolres ND menegaskan pentingnya pengawasan distribusi pupuk agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ia menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan praktik pemalsuan atau penggelapan pupuk di lapangan dengan tujuan utama adalah agar para petani tidak dirugikan dan proses penanaman bisa berjalan maksimal. RRI ND Rovinus Pula melaporkan.
Sekian Warta Berita Produksi RRI ND pagi ini. Dapatkan beragam informasi melalui laman resmi kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan Facebook di @rrind. Saya Rizwan Sumi, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.